Setiap langkah adalah perjalanan, seperti sebuah catatan yang tak pernah putus, selalu mengalir indah. Inilah gambaran wajah negeri kita yang penuh dengan warna dan keanekaragaman yang takkan pernah habis. Selamat siang, Pak. Siang, Neng. Jagungnya kelihatannya enak ya? Enak, Neng. Ini jagung manis, Neng. Iya. Jagung manis. Iya. Saya boleh mencicipinya, Pak? Boleh, Neng. Silakan duduk, Neng. Wah, Pak, benar. Rasanya emang manis. Iya, Neng. Emang namanya juga jagung manis, Neng. Oh ya, Pak. Saya juga punya jagung, tapi cara masaknya berbeda dengan jagung Bapak. Oh, gitu? Iya, kalau jagung Bapak kan dibakar. Nah, saya punya ini, Pak. Namanya jagung brondong. Jagung brondong. Oh, itu mana yang kalau di sini namanya jagung beledug. Sahabat Gali, jagung dalam masyarakat kita mempunyai peranan ekonomis yang sangat penting. Selain dijadikan sebagai makanan tambahan, jagung juga dijadikan makanan pokok sebagai pengganti nasi bagi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, perjalanan saya kali ini akan menggali bagaimana cara bertanam jagung. Pasti sahabat Gali akan penasaran. Tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tanaman jagung merupakan tanaman tropis yang banyak dibudidayakan di daerah-daerah di Indonesia. Budidaya tanaman jagung dilakukan secara intensif karena kondisi tanah dan iklim di Indonesia sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman jagung. Akhir-akhir ini, tanaman jagung semakin meningkat penggunaannya. Bahkan, hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, seperti batang dan daun mudanya yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan batang serta daun tuanya yang bermanfaat bagi bahan kompos atau pupuk hijau. Sahabat Gali, nilai ekonomis pada jagung tiap tahun terus berkembang, mengikuti industri makanan yang semakin variatif. Roti, biskuit, kue kering, tepung, dan masih banyak lagi yang semuanya berbahan dasar jagung. Hal ini tentunya sebuah prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Sahabat Gali, ternyata di daerah ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari bertanam jagung. Nah, tentunya akan lebih menarik lagi apabila kita terus menggali bagaimana cara untuk bertanam jagung. Tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, untuk menanam jagung ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Nah, saat ini saya sedang berada di pertanian jagung. Tentu sangat indah, bukan? Dan sahabat Gali pastinya ingin mengetahui apa saja tahapan yang harus dilakukan untuk menanam jagung. Mari kita gali dari sumber berikut ini.
Selamat pagi Bapak. Pagi nih. Perkenalkan, saya Maya dari Gali. Ya, saya Ahmad Zakaria. Bapak sudah setua ini masih kuat ya mencangkul? Ya, kuat nggak kuat barangkali karena kita udah biasa dari muda nyangkul. Sahabat Gali, apa yang dilakukan narasumber kita kali ini sangat patut untuk dicontoh. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, tapi semangatnya tak pernah padam untuk menjadi petani jagung. Jadi ini rencananya untuk tahap ditanami jagung ya Pak? Ini tahapan awal yaitu pengolahan lahan gitu ya. Pengolahan lahan, membuat bedengan seperti ini. Ya, kenapa harus dibedeng? Karena ini kan lahan miring ya. Iya. Nah, jadi ini walaupun bedeng-bedeng kayak gini supaya nanti pupuk tuh nggak sampai hanyut sampai ke bawah, tapi nanti nyangkut di sini. Kalau begitu apa boleh saya membantu Bapak? Oh, silahkan, tapi nanti tangannya rusak gitu. Oh, tidak apa-apa Pak. Saya juga ingin belajar bagaimana caranya bertanam jagung. Ya, kalau nyobanya gini, jadi kalau nyampurnya kiri, ininya megangnya tangan kiri di sini. Wah, ternyata mencangkul Nah, itu di sini. sangat sulit ya, sahabat Gali. Tapi demi sahabat Gali di rumah, saya tetap semangat untuk mempelajarinya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah pemilihan area yang tepat untuk bertanam jagung. Mulai dari suhu udara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sampai dengan 75%, dan penyinaran matahari yang cukup. Sedangkan jenis tanah tekstur lempung atau liat berdebu adalah yang terbaik untuk pertumbuhan jagung. Setelah area bertanam jagung kita tentukan, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan lahan tanam dengan cara menggemburkan tanah. Kemudian kita buat bedengan dengan lebar kurang lebih 50 sampai dengan 75 cm dan jarak setiap bedengan sekitar 25 sampai dengan 30 cm dengan kedalaman 20 cm. Pada posisi lahan di area perbukitan, sebaiknya bedengan dibuat melingkar untuk menghindari erosi tanah yang mengakibatkan bergesernya benih jagung akibat air hujan. Nah, ini bedengannya udah jadi nih Pak. Terus proses tahapan yang selanjutnya apa? Selanjutnya, ini kan bedengan udah tiap bedengan ada lubang tanam ya. Ya, jadi tahap selanjutnya ini ditaruhin pupuk. Sahabat Gali, setelah lahan kita siapkan, kemudian kita taruh pupuk kandang unggas pada tiap jarak 20 cm di dalam bedengan. Pemberian pupuk pada masa ini diberikan dengan takaran 50 kg sampai dengan 100 kg per hektar. Pupuk unggas sendiri berfungsi sebagai penyubur tanah dan penambah unsur hara yang sangat baik untuk tanaman jagung. Bedengan yang telah diberi pupuk kandang kita diamkan selama 3 hari agar unsur hara yang terkandung dalam pupuk terurai dengan tanah. Setelah memberi pupuk kandang nih Pak, proses selanjutnya apa? Selanjutnya pupuk kandang itu dibiarkan dulu 3 hari. Dibiarkan 3 hari. Kenapa 3 hari? Supaya si pupuk kandang itu bereaksi dengan tanah. Untuk proses penanaman benih dalam bedengan dapat dilakukan setelah masa pemupukan lahan selesai. Penanaman benih jagung sendiri dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 5 cm. Kemudian kita masukkan 2 butir benih ke dalam lubang lalu tutup menggunakan tanah. Penutupan menggunakan tanah dilakukan untuk menghindari benih mengalami kekeringan serta menghindari agar tidak termakan oleh burung. Jika diperlukan, seperti pada musim kemarau, setelah penanaman benih jagung sebaiknya dilakukan penyiraman. Namun, jika kondisi tanah cukup curah hujan, maka penyiraman sebaiknya tidak dilakukan. Sebelas sampai dengan 15 hari kemudian, bibit jagung mulai tumbuh tunas-tunas muda. Nah, pada masa ini sangat diperlukan perawatan yang sangat intensif.
Sahabat Gali, dalam memilih benih jagung yang akan dipakai, sebaiknya memilih dengan ukuran yang sama seperti ini. Hal ini dilakukan agar menjaga kesamaan kualitas tanaman yang akan dihasilkan. Sahabat Gali, saya yakin sahabat Gali di rumah pasti sudah penasaran dengan proses selanjutnya. Nah, tetap digali, karena setelah berikut ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas hal yang lebih dalam lagi hingga proses panen. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Ini usianya berapa ya, Pak? Ini usia pohon jagung ini kurang lebih 15 hari gitu ya. Sahabat Gali, untuk mendapatkan hasil jagung yang sangat baik, maka sangat penting jika kita melakukan perawatan sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman jagung. Perawatan sendiri diantaranya pemberian pupuk NPK atau urea pada usia 11 sampai dengan 15 hari agar tanaman jagung terhindar dari serangan penyakit secara dini. Pemberian pupuk pada masa ini diberikan dengan takaran 50 sampai dengan 100 kg per hektar. Pemberian pupuk diberikan kembali pada saat tanaman jagung berumur 35 sampai dengan 37 hari. Jenis pupuknya yaitu urea atau KCl. Dengan takaran 50 sampai dengan 100 kg per hektar. Ya ini kan di antara jagung itu ada yang kena penyakit seperti ini. Ini untuk kita mengatasi penyakit ini disemprot dengan insektisida. Dan kalau nyemprot itu, ini air yang keluar tuh nggak boleh seperti air, harus kabut seperti ini. Untuk penyemprotan insektisida hanya dilakukan jika tanaman jagung kita terserang penyakit seperti ulat batang dan daun. Pemeliharaan penting yang harus dilakukan pada tanaman jagung yaitu pembumbunan atau penimbunan tanah yang gembur pada sisi kanan dan kiri batang tanaman jagung. Hal ini dilakukan agar tanaman jagung tumbuh tegak lurus dan kuat hingga tak mudah rebah. Proses pembumbungan dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses penyiangan atau pembersihan tanaman pengganggu atau gulma. Penyiraman pada tanaman jagung tidak terlalu diperlukan jika kondisi tanah yang lembab ataupun hujan sedang turun. Namun, jika musim panas yang terlalu lama dan tanah menjadi kering, maka penyiraman penting dilakukan. Nah, ini kalau ada perawatan, ini perawatan terakhir. Ini ada seleksi yang ini. Pemeliharaan terakhir yang penting dilakukan pada proses bertanam jagung yaitu pengambilan jagung yang lebih muda umurnya pada bagian yang saling menempel atau berdekatan, sehingga salah satu di antaranya dapat tumbuh besar secara maksimal. Proses ini termasuk panen awal yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Karena baby corn atau jagung muda ini banyak diminati berbagai industri makanan di Indonesia, terutama sebagai olahan masakan jenis sayur-sayuran. Umur jagung muda yang siap panen yaitu berkisar antara 55 hari sampai dengan 60 hari. Sedangkan untuk panen jagung dewasa idealnya berumur 70 sampai dengan 75 hari. Sahabat Gali, sekarang kita akan melihat proses memanen jagung.
Bagaimana Pak cara tahap awal untuk memanen jagung ini? Ya, jadi di samping kita umur ya, kalau kita catat waktu nanam, itu yang paling pertama dilihat ini, bulunya udah mulai kering kan. Oh, ini bulunya kering seperti ini, kecoklat-coklatan ya Pak ya? Kita mau manen, ini manennya untuk jagung rebus gitu ya, jadi makanya pas ini pas untuk dipanen. Cara panen jagung sendiri sangat mudah, yaitu cukup dengan cara memutar tongkol berikut kelobotnya atau dengan cara mematahkan tangkai buah jagung. Wah, sangat mudah ya, sahabat Gali. Jagungnya udah selesai kita karungin nih Pak. Terus rencananya mau dijual kemana Pak? Kalau sudah selesai panennya semua, yaitu dijual di sini, nggak jauh dari tempat ini ada koperasi gitu ya. Koperasi ya Pak? Koperasi ya. Dan sekarang harganya per kilo jagung yang masih ada kelobotnya seperti ini, harganya Rp800 per kilo. Ya sudah, mari langsung saja kita ke koperasi ya Pak ya, mungkin ya Pak. Sahabat Gali, bagi sebagian petani jagung seperti Bapak Ahmad Zakaria ini, menjual hasil panennya melalui koperasi sangat menguntungkan. Karena selain tidak perlu memikirkan cara pendistribusian langsung, secara harga pun jauh lebih menguntungkan. Baik, terima kasih ya Bapak sudah menemani saya seharian ini dan memberikan informasi, semoga bermanfaat buat tim kami dan juga sahabat Gali di rumah tentunya. Saya pamit dulu. Sahabat Gali, untuk mengingatkan kembali tayangan yang telah kita saksikan tadi, mari kita simak yang berikut ini. Nah, sahabat Gali, demikian tadi sajian dari kami. Mudah dan menguntungkan, bukan? Sahabat Gali, untuk mendapatkan kesuksesan, kita harus bekerja keras. Apabila kita sudah bekerja keras, niscaya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.